ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله المكرمين بإفضاله واليزيد نواله وموفق أهل السوابق منا إلى في عجائب يساره سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعباد استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق berapa aja anu sewanya belum kan bisa anu salib panjang salib dia mungkin bisa sewa alasan saya juga kan bisa anu juga mau dibayar uang ya alhamdulillah kadang-kadang mendak itu aja dua nyawa aja semalam angker gila aja udah buat sepak sudah tabok aja وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأعداء أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فقد كذلك وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Beliau telah membahas kepada kita akan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan haji, di mana beliau kemarin telah memberikan kepada kita akan ayat daripada yang berkaitan dengan haji dan beliau akan menyebutkan kepada kita akan hadis, yang mana di dalam itu ayat dan dalam itu hadis menunjukkan kepada kita akan perkara haji, yang mana Allah mewajibkan atas manusia berhaji dari orang yang mampu. Yang mana juga disebutkan dalam hadis bahwasanya agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, yang mana di antara 5 perkara itu adalah berhaji bagi sebuah bagi orang yang mampu. Yang mana beliau tadi mengatakan kata beliau bahwasanya masalah haji dalam berurusan zahirnya sudah kita jelaskan pada beliau di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Adapun di sini kata beliau akan menjelaskan tentang adab-adab yang harus tentang haji. Dia akan menyebut tentang rahasia-rahasia tentang haji, yang mana kita kemarin sudah memulai daripada adab-adabnya haji, yang mana disebutkan oleh beliau adabnya haji itu ada 7. Di antaranya kemarin yang sudah kita baca, yang pertama adalah orang yang berhaji dia memilih pada jalannya, dia memilih haji, dia pergi berlayar. Nah, dia memilih untuk perjalanannya dia itu akan teman atau pendamping yang soleh, yang baik. Karena sekarang perjalanannya seperti itu kan ya menempuh akan waktu, dan yang namanya teman itu kan akan berpengaruh pada kita. Maka kita kalau berpergian kita harus pilih teman kita siapa. Maka kita pilih ketika kita berhaji akan teman yang baik. Dan juga kita mencari atau memilih akan nafkah yang bagus, nafkah yang halal. Maka bermula bekal yang halal itu akan menghindari hati seseorang. Dan bermula teman yang baik. Yang mulai bahasa ini khusus di sini. Dan dia pesan ini bang.
Yang itu Erik itu kan mau. Hah? Gerek itu kan mau. Nah, itu gamat. Nyaring ini HP-nya Aswan khusus. Oh, iya. bahwa ia mengosongkan yadahu akan tangannya, dikosongkan tangannya mana tidak Kemet anu nyaring. Nyaring nang ini sih. Nyaringnya kalau mau Iya. Kan. Ini. Bola ini. Ini kali ini bahasa memang di Anggara dulu dipakai. Ini ya bola. Dan juga supaya tidak terbagi dan pasal kepada syarat dengan supaya tidak kaila juga kan, kaila yang qasim dan supaya tidak terbagi-bagi khatiruhu oleh hatinya. Yang namanya hati ya sudah kan, hati itu satu. Kalau kita cenderung kepada urusan dagang ya sudah, nanti hati yang pengen beribadat ya sudah terpaling daripada maksud ibadah, ya kan. Hati itu kalau kita arahkan ke kanan akan jauh daripada kiri, kalau kita arahkan ke kiri akan jauh daripada kanan. Ini kan sekarang perkara yang berbeda, perkara haji dan perkara dagang beda. Ketika ini dia ada hatinya dia berdagang, nanti hatinya akan cenderung kepada berdagang, tujuan untuk ibadahnya akan kurang, akan jauh, terbagi pikirannya, terbagi hatinya. Wala yashu li ziyarati qasduh. Apa wala yashu itu sama ataf kepada tasya'ab juga kan. Jadi apa? Wa kaila la yashu, dan supaya tidak bersih. Supaya tidak bersih. Tidak bersih artinya supaya bersih. Jangan sampai tidak bersih, ya kan? Jangan sampai tidak bersih artinya apa? Harus bersih. Wala yasfu artinya apa? Sangkanakan situ kan kaila la yasfu, supaya tidak bersih artinya supaya bersih. Dia harus kosongkan tangannya daripada harta dagangan supaya bersih, supaya tenang. Li ziyarati, untuk berziarah. Qasduh, tujuannya memang benar-benar murni untuk ziarah. Untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW ketika dia pergi ke kota Madinah. Asal itu yang ketiga, an yuwassi'a, bahwa dia meluaskan fi tariqihi, meluaskan fi tariqihi pada jalannya, at-ta'ama akan makanan. Meluaskan makanan artinya apa? Yuwassi'a meluaskan artinya membagi-bagi, ya kan? Mana meluaskan sini maksudnya apa? Membagi-bagi. Fi tariqihi pada jalannya, at-ta'ama akan makanan. Ya, karena maklum, karena yang namanya perjalanan jauh kan banyak orang-orang yang berhajat, mungkin teman kita yang paling utama, yang teman yang bersama kita. Masa kita makan gak bagi-bagi sama orang, apalagi teman-teman kita, ya kan? Nah, kalau bisa lagi kita kasih sama orang-orang yang di jalan, orang-orang yang memerlukan. Begitulah adabnya daripada berhaji. Bahkan kan seperti yang disebutkan di antara ulama, yang mana disebutkan kan kakeknya para habaib, Al-Imam Muhajir ilallah, ketika beliau itu kan hijrah daripada kota Basrah ke kota Hadramaut, beliau kan juga lewat juga negeri-negeri lain. Pokoknya setiap beliau lewat di negeri-negeri yang lain sampai ke Hadramaut juga, beliau kalau ketemu orang sambil bagi-bagi emas dulu. Yang memang orang kaya luar biasa dikatakan. Beliau itu juga adalah orang yang luar biasa kaya. Maka beliau bagi-bagi harta.
Nah, begitulah caranya adabnya di dalam perjalanan. Kita menjadikan diri kita bisa berbagi. Karena yang namanya kita berjalan, kan orang melihat keadaan kita. Ada orang melihat mungkin keadaan kita ini lebih kaya daripada mereka. Nah, maka kita kasih sama mereka. Ya, bahasa kita itu kalau ada makanan berbagi-bagi supaya bahasa Banjarnya hak mata bahasa orang, ya kan, hak mata. Nah, ketika kita jalan kan orang tahu kita ini mempunyai kemampuan, ya kasih juga orang, ya kan. Yang bahasanya itu kalau kita punya kenikmatan, orang tahu, ya kita bagi-bagi kenikmatan. Jangan hanya kita menikmati kenikmatan untuk diri kita sendiri. Wa yutayyibal kalam, dan juga adabnya berhaji. Yutayyibal kalam, dia memperbaiki, dia membaguskan al kalama, akan ucapan-ucapannya, akan perkataan-perkataannya. Dia baguskan itu kata-kata ma'arufaqaihi, serta teman-teman perjalanannya. Kalau ngomong sama teman yang bersama dia, ya baik-baik kata-katanya, harus bagus-bagus kata. Wal mukari, dan kepada orang-orang yang menyewakan tunggangan. Misalnya kita naik bis atau naik taksi. Kita sekarang duduk sama supir taksi, bagus-bagus kita ngomong sama itu supir taksi. Kan dia sekarang menyewakan tunggangan kepada kita. Artinya kita harus baik dengan orang yang sekitar kita. Apalagi sekarang perjalanan kan itu dikatakan menunjukkan akan hakikat seseorang. Orang ini bagaimana sebenarnya bisa dilihat ketika dia di perjalanan. Kenapa? Karena yang namanya perjalanan ada yang namanya capek kan perjalanan. Nah, kita bisa lihat bagaimana ini seseorang. Kadang-kadang kan orang pada keadaan biasa dia bisa menutupi. Dia ada seseorang ya ada sifat ini, sifat itu, sifat ini, sifat itu, dia bisa tutupi ketika keadaan terkadang aja kita ketemu sama dia. Tapi seandainya kita berjalan sama dia perjalanan jauh, nah susah bagi dia untuk menutupi akan keadaan dia. Jadi akan nampak hakikat seseorang ketika kita jalan sama dia, jalan perjalanan jauh. Apalagi banyak capek, ya susah bagi orang menutupi akan hakikat dirinya ketika menghadapi capek, menghadapi ini, menghadapi itu. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki kalam kita ketika kita bersama teman kita. Ya, ketika kita bisa, ya insya Allah hakikat kita bagus juga insya Allah, ya kan. Ar-rabi'u, yang keempat, an yatruka, bahwa dia meninggalkan ar-rafasa, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Wal jidala, dan dia meninggalkan akan yang namanya perdebatan. Wat tahaddusa, dan dia meninggalkan yang namanya berbicara bil fudul, dengan sesuatu yang tidak penting. Tinggalkan itu. Wa umurid dunya, dan juga dia meninggalkan at-tahaddusa bi umurid dunya. Dia meninggalkan daripada berbicara tentang perkara-perkara dunia. Ini umurid dunya ataf kepada bil fudul. Wa tahaddusa bil fudul wa tahaddusa bi umurid dunya. Dia meninggalkan daripada berbicara dari sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Itu semuanya ditinggalkan. Dia meninggalkan perkataan yang jelek, dia meninggalkan perdebatan, dia meninggalkan daripada berbicara tentang sesuatu yang tidak penting, dan dia meninggalkan daripada berbicara pada perkara-perkara dunia. Tinggalkan itu. Bal yaqsura lisanahu, akan tetapi dia itu yaqsura, menjadikan terbatas. Atau kita artikan dia itu membatasi lisanahu, akan lidahnya itu ba'da muhimmati hajati, setelah hajat-hajatnya yang penting-penting, dia batasin lidahnya ala zikri, atas hanya untuk berzikir, wal fikri, dan untuk berfikir,
wa tilawatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Itu aja. Jadi setelah dia itu mungkin menggunakan lidah untuk sesuatu kepentingan hajat, setelah itu jangan ngomong lagi kecuali sesuatu yang urusannya zikir, sesuatu yang untuk urusannya berfikir, dan sesuatu yang urusannya untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ada ini aja. Dia batasin lidah itu atas ini perkara setelah kepentingan hajat-hajatnya. Yang mana disebutkan di dalam hadis man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa hajjal baita, berhaji ia akan Baitullah, falam yarfuth, maka dia enggak berbicara dengan kata-kata yang jelek, enggak berbicara dengan kata-kata yang kotor, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kemaksiatan. Kharaja, dia itu nanti akan keluar nubihi daripada dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari waladathu yang melahirkan akannya ummuhu oleh ibunya. Jadi kalau dia jaga dirinya dari kepada kemaksiatan, dia jaga lidahnya daripada omongan yang enggak baik, maka nanti setelah dia haji seakan-akan dia anak yang baru lahir. Artinya kosong diri dia daripada dosa-dosa. Bersih daripada dosa. Apalagi yang namanya haji itu kan adalah momentum luar biasa. Momentum yang luar biasa, momentum keampunan. Itu adalah musim-musimnya keampunan. Yang mana dikatakan maru'iya syaitan fi yaumin asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadh minhu yauma Arafah. Tidaklah dilihat akan syaitan pada suatu hari asghar, dia itu lebih kecil, wala adhar, dan lebih kalah, wala ahqar, dan lebih hina, wala aghyadh, dan tidak juga lebih marah minhu, dibandingkan itu hari yauma Arafah, dibandingkan hari Arafah. Artinya hari yang mana syaitan itu dilihat paling hina, paling rendah, paling kecil, paling kalah, paling marah syaitan itu kalau pada hari Arafah. Dia merasa kalah banget. Kenapa merasa kalah banget? Karena Allah mengampunin bagi orang-orang yang di padang Arafah. Mengampunin bagi orang-orang yang di padang Arafah. Jadi Allah disebutkan menurunkan rahmat yang luas di padang Arafah dan mengampuni daripada dosa-dosa yang besar. Yang mana disebutkan inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa al-wuqufu bi Arafah. Bahwasanya daripada dosa-dosa dzunuban, di sana ada dosa-dosa la yukaffiruha, tidak bisa mengkifarat akan itu dosa, illal wuqufu bi Arafah, kecuali wukuf bi Arafah, di Arafah. Jadi ketika seseorang wukuf di Arafah, di sana banyak dosa-dosa yang biasanya enggak diampunin, ternyata diampunin pada di Arafah, pada itu tempat. Yang mana juga Nabi mengatakan hajjun mabrur khairun minad dunya wa ma fiha. Wa hajjun mabrur laisa laha jazaa'un illal jannah. Hajjun mabrur, haji yang diterima, kata Nabi, khairun, itu lebih baik, minad dunya, dibandingkan dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang pada dunia. Lebih baik itu haji yang mabrur itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa hajjun mabrur, dan haji yang diterima, haji yang mabrur yang diterima, laisa laha, tidak ada laha baginya jazaun, balasan, illal jannah, kecuali surga. Itu balasan bagi haji yang mabrur. Tidak ada baginya balasan illal jannah, kecuali surga. Yang mana ini memang benar-benar hari keampunan ketika seseorang berhaji, apalagi di sana, apalagi pada hari Arafah. Itu luar biasa keampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan dikatakan seseorang itu jangan sampai wukuf di Arafah
dan menyangka bahwasanya dosa dia nggak diampunin. Jangan sampai begitu. Disebutkan a'zamun nasi dzamban, sepaling besar manusia dzamban dosa. Siapa yang paling besar dosanya? Man waqafa bi Arafah, dia adalah orang yang wukuf di Arafah. Fadhanna, maka dia menyangka annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lam yaghfir lahu, tidak mengampuni lahu baginya. Jadi ini dosa luar biasa, duduk di Arafah dan dia menyangka Allah gak ngampunin. Jadi kita harus tahu kalau kita duduk di Arafah, ketika kita haji, Allah sudah mengampuni akan dosa-dosa. Jadi itu luar biasa. Makanya kalau orang di Arafah yang nangis-nangis, orang bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Inilah waktu yang luar biasa yang diharapkan untuk keampunan dosa, untuk seseorang itu berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Yang mana juga itu kan momen mengingatkan kita bagaimana nanti kita pada hari kiamat akan dihentikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga daripada keafdalan daripada masalah berhaji, ini masalah keafdalan menunjukkan fadilah Baitul Haram, menunjukkan fadilah Baitullah. Disebutkan Nabi menyabdakan yanzilu ala hadzal bait, turun atas ini Baitullah. Nabi menyabdakan yanzilu ala hadzal bait, turun atas ini bait atau atas ini Baitullah, fi kulli yaumin, pada setiap hari, mi'atun wa ishruna rahmah, 120 rahmat. Setiap harinya turun 120 rahmat. Ini 120 rahmat, kata Nabi, situna lit taifin, 60 rahmat bagi orang-orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, dan 40 rahmat lil musallin bagi orang-orang yang salat. Wa ishruna, dan 70 rahmat lin nazirin bagi orang-orang yang memandang akan Baitullah. Jadi kita memandang Baitullah aja itu dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Berapa? 20 rahmat. Tapi ya disebutkan kan kalau kita memandang ibu kita dengan rasa hormat dan ta'zim, maka itu lebih baik lagi daripada kita memandang Baitullah. Jadi kita harus bersyukur dari sisi lain juga. Kita harus bersyukur atas yang masih punya ibu, maka banyak-banyak berbakti kepada ibunya. Nah, adapun juga seperti yang kita ketahui biasanya kan kadang-kadang haji itu yang namanya hari Arafah berbetulan dengan hari Jumat. Nah, itu dikatakan memang adalah sepaling afdal. Sebagian salaf mengatakan idza wafaqa yaumu Arafah yauma Jum'ah ghufira likulli ahli Arafah wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Apabila wafaqa berbetulan yaumu Arafah oleh hari Arafah, berbetulan hari Arafah yauma Jum'ah dengan hari Jumat, pas itu hari Arafah dan itu juga adalah hari Jumat, disebutkan ghufira, diampunin, likulli ahli Arafah, bagi setiap orang yang berada di Arafah. Wa huwa, dan ia hari itu afdalu yaumin, adalah sepaling afdal hari fid dunya, pada dunia. Itu paling afdal hari di dunia adalah hari Arafah yang berbetulan dengan hari Jumat. Yang mana seperti juga disebutkan bahwasanya Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang dilaksanakan Rasulullah, ketika Rasulullah itu wukuf di Arafah, ternyata itu memang adalah hari Jumat juga. Rasulullah wukuf di Arafah dan itu memang hari Jumat. Dan ketika itu Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan, lakum bagi kalian, dinakum, akan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan alaikum, atas kalian, ni'mati, akan kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha bagi kalian al-Islam, akan Islam, dina, sebagai agama bagi kalian.
Nah, dan juga seperti yang kita ketahui kadang-kadang biasanya ketika orang datang dari haji, maka kita biasanya datang juga mengunjungi mereka dan kita meminta mereka itu untuk berdoa untuk supaya mereka itu memintakan keampunan bagi kita. Nabi menyabdakan apa? Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allahumma ya Allah, ighfir ampunilah olehmu lil hajj bagi orang yang berhaji. Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah ampunilah lil hajj bagi orang yang berhaji. Wa liman istaghfara lahul hajj, dan bagi orang yang istaghfara memintakan keampunan lahu baginya al hajj oleh orang yang berhaji. Jadi kata Nabi, ya Allah ampuni orang yang berhaji dan ampuni juga orang yang memintakan keampunan baginya oleh orang yang berhaji. Jadi kalau orang yang berhaji memintakan keampunan bagi kita, maka Nabi sudah memintakan keampunan bagi kita. Kata Nabi apa? Ya Allah ampuni orang yang berhaji dan ampuni orang yang memintakan keampunan baginya oleh orang yang berhaji. Jadi sebenarnya yang diharap sebenarnya ini Nabi mendoakan kita sebenarnya. Sebenarnya hakikatnya apa sekarang? Nabi mendoakan kita. Karena kata Nabi, ya Allah, orang yang mendoakan baginya oleh orang yang datang dari haji, orang yang memintakan keampunan baginya oleh orang yang memintakan haji, ampuni dia, kata Nabi kan? Ya kan? Jadi sebenarnya apa? Ketika kita datang sama orang datang haji, kita minta keampunan, kita minta dia mendoakan kita. Sekarang kita dapat doa dari Nabi untuk supaya kita mendapatkan keampunan. Jadi luar biasa ini sekarang doanya sebenarnya datang dari Nabi, ya kan? Nabi memintakan keampunan bagi orang yang berhaji dan bagi orang yang memintakan keampunan baginya oleh orang yang berhaji. Dan ada juga sesuatu yang luar biasa, sebagian ulama yang mungkin kadang-kadang kita bisa nggak merasa, nggak ingat, nggak sadar. Nah, diceritakan bahwasanya ada yang namanya seorang ulama, nama beliau Ali bin Muwaffiq. Beliau itu berhaji, tapi hajinya apa? Hajinya itu beliau niat berhaji menghajikan Rasulullah. Kadang-kadang kan kita haji badal untuk siapa? Keluarga si anu. Tapi ini ada beliau menghajikan Rasulullah. Dan bukan hanya sekali, beberapa kali tulak haji, pergi haji dan menghajikan Rasulullah. Kata beliau, maka aku melihat akan Rasulullah pada waktu tidurku. Ketika aku tidur, lihat Rasulullah mimpi. Maka kata Rasulullah, wahai Ibn Muwaffiq, hajajta'anni, engkau telah menghajikan daripadaku, kata Nabi. Kata Ibn Muwaffiq, na'am, ya, kata Ibn Muwaffiq, kata Ali bin Muwaffiq. Dan kata Nabi, walabbaita anni, engkau telah mentalbiyahkan, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik untuk aku. Kata ini apa? Ya, kata dia. Nah, setelah itu pokoknya kata Nabi apa? Ukafi'uka biha yaumal qiyamah. Aku balas akan engkau dengan itu yang engkau lakukan daripada menghajikan aku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhudhu biyadika fil mauqif. Aku akan ambil tangan engkau fil mauqif, pada tempat yang mana ketika hari kiamat diberhentikan para makhluk, para hamba. Fa udkhilukal jannah, maka aku akan memasukkan engkau al jannah, ke dalam surga. Wal khalaiqu fi karbil hisab, dan para makhluk masih pada kesusahan, pada bencana, pada bahaya yang namanya hisab. Orang pada masyarakat banyak masih di padang mahsyar, ada yang dihisab, ada yang ini, ada itu. Ternyata kata Nabi, aku nanti akan ambil engkau, langsung aku masukkan lebih dulu daripada yang lain. Ya kan, yang lain masih di padang mahsyar, dia malah lebih duluan. Tapi bagaimana dia menghajikan Rasulullah? Ya kadang-kadang kita bisa lupa. Jadi ini bagus daripada amalan-amalan. Dan juga diantara yang istimewa adalah seperti yang disebutkan umrah pada bulan Ramadan, seperti yang sudah terkenal. Nabi menyabdakan, umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Umrah pada bulan Ramadan kahajjati ma'i, seperti berhaji ma'i bersamaku. Umrah pada bulan Ramadan seperti berhaji ma'i bersamaku.
Jadi yang namanya haji adalah luar biasa, adalah momentum yang sangatlah istimewa. Nah, karena sangat istimewa maka kita harus jaga diri kita. Jangan sampai kesempatan yang emas ini kita malah ngomong kata-kata yang kotor. Jangan sampai kesempatan yang luar biasa ini kita mau berdebat. Kalau ada masalah-masalah jangan debat sini, nanti aja. Ya kan bahasanya. Jangan sampai di tanah haram berdebat. Kan ini beberapa hari sebentar aja, masa nggak bisa nahan. Nah, jangan sampai kalau kita berhaji malah kita berbicara dengan sesuatu yang tidak penting, omong kosong banyak, atau kita berbicara dengan urusan dunia, jangan. Ini sekarang jadikan ini momen yang istimewa dan kita memang mendapatkan keistimewaannya. Ini memang aslinya memang sudah istimewa, tapi bagaimana kita supaya mendapatkan keistimewaannya. Al-khamisu yang kelima lagi daripada adab-adabnya haji, an yarkaba, bahwa dia itu menunggangi zamilatan akan onta yang membawa akan barang-barangnya. Dia menunggangi zamilatan akan onta yang membawa akan barang-barangnya. Tapi ini onta dunal mahmil, tanpa sekedup. Kan kadang-kadang kan ada onta, ada sekedupnya, ada tutupan di atas, ya kan, seperti rumahan. Itu kata jangan. Yang lebih baik ya sederhana aja, onta biasa aja. Ya kalau panas-panas sedikit ya tahan, ya kan, berusaha nahan-nahan aja. Wa yakuna rasal hay'ah, dan jadilah ia rasal hay'ah, usang al hay'ah, penampilan biar aja usang-usang aja. Ash'as aghbar, dia itu ash'as, osang asik, aghbar berdebu. Ash'as osang asik, aghbar berdebu. Ghayra mutazayyin, tidak berhias. Bal akan tetapi ala hayatil masakin, atas penampilan al masakin, orang-orang miskin. Hatta sehingga la yuktaba, tidak ditulis ia fi zumratil mutaraffihin, pada golongan orang-orang al mutaraffihin yang bermewah-mewah. Jadi begitu adabnya berhaji, kita sederhana. Berusaha ketika kita berhaji ya sederhana. Ya misalnya naik mobil yang nggak mesti harus mobil yang bagus, yang paling bagus. Yang nggak masalah mungkin ya mobil yang biasa-biasa aja. Atau mungkin ya kadang-kadang jalan aja. Kalau ya dekat-dekat aja bisa jalan. Kenapa? Ya kita sekarang menampakkan kehambaan kita terhadap Allah. Jadi kita sederhana, kita osang asik aja, dandan kita berdubu aja, kadang-kadang tidak berhias. Kita menampakkan bahwasanya kita adalah hamba. Kita menampakkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang berhajat kepada Allah. Kita adalah hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu yang keenam, an yanzila, bahwa yanzila turun ia anid dabah, daripada tunggangan, ahyanan terkadang. Kenapa diri turun daripada kendaraan, terkadang turun daripada tunggangan? Tarfihan lidabah, meringankan lidabah bagi tunggangan. Kan ya maklum, orang dulu kan mereka itu ketika berhaji mungkin nunggangin onta atau nunggangin kuda, atau nunggangin himar, atau nunggangin keledai. Kalau sapi jarang ditunggangin sebenarnya. Nah, jadi supaya ini binatang, ya kita harus kasih sayang juga sama binatang. Jangan sampai kita selama perjalanan terus di atas binatang, kesian dia. Maka kita kadang-kadang turun untuk memberikan tarfihan, keringanan bagi itu binatang. Kita ringankan. Bahkan disebutkan ada salah seorang ulama, beliau itu ketika pertama kali punya mobil, beliau itu sujud syukur. Jadi ketika di zaman beliau itu banyak orang masih nggak punya mobil. Orang itu biasanya ngendarain unta misalnya, atau kuda, atau binatang.
Ketika beliau punya mobil, beliau sujud syukur. Kenapa jadi sujud syukur? Kata beliau bersyukur sekarang. Ya karena kemarin-kemarin ketika nunggangin kendaraan daripada binatang, takut kalau seandainya menzalimi binatang. Sekarang alhamdulillah digantikan Allah dengan mobil. Maka sekarang kan nggak ada yang namanya menyakiti binatang. Takut kalau seandainya tersakiti binatang atau terzalimi binatang, terbebani binatang dengan kegiatan yang padat atau yang beban yang berat. Maka ketika beliau punya mobil, sujud syukur, bahagia. Karena beliau kasih sayang sama binatang. Yang mana kan seperti yang kita ketahui ada seseorang dia itu punya ontanya ngamuk. Maka ini onta ngamuk ya susah pada orang pada pengen menjinakkan gak bisa. Sampai ketika itu datang Nabi, maka ternyata ini onta yang ngamuk ketika berhadapan Nabi, dia itu mereda, nggak ngamuk. Setelah itu dia mendekatkan dirinya kepada Nabi. Setelah selesai, kata Nabi, ini ngadu sama kita, bahwasanya dia dibebankan dengan beban yang berat, dan bahwasanya dia disuruh dengan kegiatan yang padat dan makanan sedikit. Jadi ya binatang ya kita harus perlakukan juga seperti kita, ya kan? Kita harus kasih sayang sama binatang. Jadi kan yang namanya kasih sayang bukan hanya kepada manusia, sampai kepada binatang pun juga kita kasih sayang. Irhamu man fil ardi, arrahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang kasih sayang yarhamuhumur rahman, mengasihi sayangi akan mereka oleh Allah. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah akan orang-orang yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, akan mengasihi kalian juga oleh orang-orang yang di langit. Allah mengasihi dia, orang-orang yang di langit juga mengasihi akan dia. Jadi turun daripada tunggangannya terkadang. Watatiban, dan itu juga menenangkan. Liqalbil mukari, bagi hati al mukari yang menyewakan tunggangan. Ya pasti yang menyewakan tunggangan takut juga nih kalau tunggangannya kenapa. Kalau tunggangannya nanti jadi sakit atau meninggal nanti tunggangan dia. Ya kan? Jadi kita jaga juga perasaan orang lain. Kita jaga juga perasaan orang lain. Bahkan kan disebutkan kalau kita seandainya bertunggangan, ketika kita stop, kita ngomong sama orang, maka jangan kita itu berada di atas tunggangan kita turun. Jangan sampai kita ngomong sama orang, kita di atas kuda. Kan nggak perlu sekarang kita berhenti, kita ngomong di atas tunggangan, jangan. Maka kita turun, dan setelah kita turun baru kita ngomong. Dan juga tadi dia itu turun daripada tunggangannya, watakhfifan lil a'dha, dan juga untuk meringankan lil a'dha, bagi anggota tubuhnya, bitahrik, dengan pergerakan. Jadi kalau dia itu di atas tunggangan terus ya badan kan jadi berat. Jadi yang gemuk ya semakin gemuk. Turun aja. Kadang-kadang ada yang namanya turun supaya supaya ada olahraga sedikit. Ada meringankan bagi tubuhnya. Daripada dengan adanya pergerakan. Harus ada pergerakan supaya tubuh lebih ringan. Wala yuhammilud dabah, dan tidak juga dia itu membebankan, yuhamil, membebankan, ada bata akan tunggangan, mala yutik, sesuatu la tutik, yang tidak mampu ia tunggangan akan membawanya. Jangan sampai kita membebankan tunggangan kita dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk membawanya. Terlalu banyak berat bawaan, jangan. Bal yarfuqa, bahkan yarfuqa, sepatutnya dia itu yarfuqa, berlaku lembut, biha, terhadap itu tunggangan. Bal yarfuqa biha, akan tapi yarfuqa, berlaku lembut ia, biha, terhadap itu tunggangan, ma'amkana, semampunya. Semampunya. Bahkan bukan hanya tunggangan, kalau sekarang pun ya di zaman ada mobil kan ya pasti ketika kita berlayar, kalau kita bawa benda yang berat banget ya yang punya mobil ya keberatan.
Kita di bandara ya pasti kan ada ukuran tertentu. Ini nggak buat, kalau di kabin hanya 7 kilo. Kalau ya di bagasi hanya 20 kilo, ya kan? Ada ukurannya. As-sabi'u yang ketujuh, an yakuna thayyiban nafsi, bahwa adalah ia thayyiban nafsi, senang hati. Senang hati dengan apa? Bima anfaqa min nafaqatin, dengan apa yang anfaqa dia nafaqahkan. Min nafaqatin, daripada nafaqah. Wa bima asabahu, dan dengan apa yang asabahu asabahu menimpa akannya, atau bisa kita artikan merasakan ia akannya. Wa bima asabahu, dan dengan apa yang asabahu merasakan ia akannya. Minta abin, daripada rasa capek. Wa khusranin, dan banyaknya pengeluaran, atau banyaknya ongkos. Atau asal makna khusran kan kerugian, tapi ada kerugian maksudnya sini kan, artinya banyaknya ongkos kan seakan-akan rugi, tapi nggak rugi sebenarnya kan. Khusran, banyaknya pengeluaran. Jadi dia ini orang yang berhaji, dia itu adabnya bagaimana? Dia itu harus senang hati dengan apa yang dia sudah nafkahkan daripada nafkah, dan dengan apa yang dia rasakan daripada rasa capek, daripada banyaknya pengeluaran. Jangan ngeluh. Jangan sampai kata dia, ya kebanyakan tahun ini kita haji, ya banyak banget keluar uang, ya sudah mungkin ini haji yang terakhir aja. Jangan, ya kan? Harus merasa senang dia sudah nafkahkan hartanya, ya kan? Dia senang dengan apa yang dia nafkahkan, dia senang dengan apa yang dia rasakan daripada capek, daripada banyaknya pengeluaran. Wa an yara, dan bahwa dia yara memandang. Wa an yara, dan bahwa dia itu memandang, zalika akan yang demikian itu, banyak apa yang dia nafkahkan atau apa yang dia keluarkan daripada biaya banyak atau daripada yang dia dapatkan daripada rasa capek, dia pandang yang demikian itu min athari qabulil hajj, itu daripada bekas-bekas atau bisa kita artikan daripada tanda-tanda qabulil hajj, diterimanya haji. Jadi ketika banyaknya nafkah yang dia keluarkan atau dia merasakan capek yang luar biasa, mungkin ketika dia berhaji juga sakit, dia pandang mungkin itu sekarang tanda diterimanya haji dia. Pandang itu tanda diterima haji. Fayahtasibu, maka kalau dia itu memandang begitu, fayahtasib, maka dia itu bisa mengharapkan as-sawaba, akan pahala, alaihi, atasnya itu. Jadi karena dia memandang itu kan insya Allah tanda diterima kata dia, maka dia sekarang sabar. Dia akan mengharapkan pahala, bisa sabar karena dia akan sekarang mengharapkan pahala. Tapi ketika dia itu memandang ini sekarang kesusahan aja, nanti maka dia itu nggak ada yang namanya payahtasib, mengharapkan pahala. Ketika nggak ada mengharapkan pahala, ya sudah nggak sabar lagi, yang ngomel, yang ngamuk, ya kan. Jadi harus sabar. Harus dia itu ketika mengeluarkan nafkah yang banyak, dia menghadapi yang namanya capek, dia banyak misalnya ongkos, dia itu harus senang hati. Itu daripada adab-adabnya berhaji. Nah, setelah itu nanti Imam Ghazali akan menyebutkan bagi kita akan rahasia-rahasia haji. Insyaallah kita akan teruskan pada pelajaran akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adab yang luas, adab yang agung, adab yang mulia pada apapun kegiatan yang kita laksanakan daripada berhaji dan ibadah-ibadah yang lain. الفاتحة بنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصالح الجسد وروح وبدن صح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.